apa namanya? 老师下午好. Terus ada lagi pertanyaan nih ya dari Ibu Lina. 老师发音 sama pronunciasi. 老师 jelaskan beri satu contoh yang namanya pronunciation. Oh sama. Fine pronunciation tuh eh maksudnya contoh pronunciation. Nah, contoh pronunciation tuh maksudnya gini. Misalnya bahasa Mandarin kita contoh apa ya? Oke. Ping. Nah, ping. Ping itu kan bisa sakit atau penyakit. Nah, ini namanya pronunciation. Eh, B dibacanya P gitu. Itu namanya pronunciation. Jadi, apa yang ditulis dalam bahasa Mandarin sama bacanya itu berbeda. Itu maksudnya ya. Ping, penyakit. Kemudian, hmm, contoh yang lain ya. Kadang-kadang kan saya suka bilang, intinya tuh pinyin itu yang ditulis sama yang dibaca banyak kan berbeda. Jadi kadang-kadang kita dengar begitu, ketika kita tulis, ternyata pinnya bukan begitu. Itu ya. Jadi pronunciation itu maksudnya di bahasa Mandarin B, bacanya P. Begitu juga misalnya ketika ketemu P, misalnya contoh pang, ya, bacanya PH. Itu namanya pronunciation. Pang misalnya gemuk gitu ya. Sampai di sini cukup jelas maksudnya pronunciation. Oke ya, sambil saya lanjut dulu. Hari ini juga sudah hadir ada Frankie, terus ada Ibu Shirley, 再来是 Frankie. Oke, 老师好，大家好. Ya, ketikannya udah oke. Kemudian ada Ibu Lina yang bilang 在家里 di rumah ya. Frankie juga sama lagi di rumah ya, 在家里. Lagi sakit. Oh, oke. Semoga lekas sembuh ya. 祝你早日康复. 今天大家有什么问题吗? Hari ini teman-teman ada pertanyaan sambil mungkin teman-teman ngetik pertanyaan. 本来是明天的节目，然后我们换到今天 ya. Tadinya tuh programnya besok, tapi karena besok libur, saya pikir teman-teman juga biar nggak banyak bolong, jadi gantinya ke hari ini. Nah, 今天我们天主教和基督教的朋友都在庆祝那个平安夜 gitu ya. Jadi malam Natal kita akan sebut dalam bahasa Mandarin adalah 平安夜. Ye itu artinya malam ya. Ping Ping-an tuh selamat, iya itu malam. Ping-an aman atau selamat. Nah, cuma kita nggak translate-nya malam selamat bukan ya, tapi kita translate-nya malam Natal. Oke. Nah, iya mungkin teman-teman bertanya, kalau iya bukannya wan gitu ya? Iya, jadi bahasa Mandarin itu tidak semua ya, apa namanya? Ada beberapa kosakata dia itu punya dua huruf. Nah, dua huruf ini kadang-kadang mereka pisah dan mereka punya fungsi masing-masing. Jadi pisah, ada huruf yang dia bisa berdiri sendiri, ada yang dia nggak bisa. Dia harus gabung sama yang lain. Contoh, kalau one itu saya tulis di sini aja ya, karena masih satu eh, lingkup. One itu malam, artinya malam hari gitu ya. Dan dia bisa berdiri sendiri. Contoh dia berdiri sendiri, dia gabung sama kosakata lain tetap apa membentuk one. Misalnya wan shang hao, jadi selamat malam. Terus one-nya bisa juga selain malam hari, dia juga bisa artinya telat. Masih ingat Laiwan le ya. Nah, sedangkan iye itu cuman artinya malam. Nah, dan dia itu jarang bisa berdiri sendiri. Dia harus gabung sama huruf yang lain. Nah, lengkapnya malam hari, saya langsung ke halaman berikutnya ya. Itu kita bilang iyewan. Contoh kalau teman-teman lagi butuh atau mungkin kalimat-kalimat yang apa ya, advance. Terus sastra ya, jadi nggak semua konteks kepake, tapi ya itu ya sesuai kebutuhan. Nah, misalnya contoh Yewan. Yewan itu adalah malam, malam hari maksudnya. Jadi dia sebenarnya lengkapnya Yewan. Cuman si Wan-nya itu lebih sering kepake, lebih kita bilang sehari-hari. Sedangkan Ye itu
Sangat, eee, apa, sangat dikit sama dia tertentu. Jadi dia udah istilah-istilah tertentu kayak tadi, Ping An Ye gitu, kita nggak pakai Ping An Wan, enggak, malah nggak cocok gitu ya. Jadi makanya saya bilang, bahasa Mandarin tuh ada yang begini, jadi dia ada 2 huruf, artinya sama, tapi mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi teman-teman juga nggak perlu pusing, jadi kapan ya saya pakai ya? Itu bentuknya dihafal dan dipahami. Maksudnya dihafal dan dipahami artinya, oh saya tahu kosakata kayak tadi malam Natal nggak pakai wan, tapi pakai ye, Ping An Ye gitu ya. Terus Yewennya dipakai apa ya? Misalnya contoh ya, ada kalimat gini, mmm, eee, 今天是个很嗯美丽 contoh ya, 美丽的夜晚. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu kalimat-kalimat kayak gini tuh ketika orang melukiskan sesuatu bahwa malam ini, nanti ya sambil saya kasih pinin dulu, hari ini gitu ya, 今天是个个就是一个 gitu ya, sebuah 一个很美丽的夜晚. Hari ini adalah sebuah malam yang indah. Maksudnya misalnya contoh kita bisa ngomong begitu, oh kita lagi lihat, oh di langit itu cerah, banyak bintang. Nah, maksudnya gitu. Jadi dia lebih ke melukiskan sesuatu hal-hal yang sastra, puisitis gitu. Dipakai nggak? Dipakai. Yewan gitu. Ya. 下雨的夜晚, malam yang turun hujan. Jadi teman-teman paham, oh iya ya, malam yang turun hujan konteksnya kayak apa? Sehari-hari, maksudnya kayak percakapan sehari-hari lagi ngomong, biasanya melukiskan sesuatu, mungkin lagi, misalnya 下雨的夜晚很 ya, kayak gitu. Itu sedikit penjelasan mungkin teman-teman merasa, apa namanya, bukannya juga malam gitu ya. Oke. 平安, iya aman, betul Frankie. Kalau 圣诞夜, saya belum pernah dengar ya. Taunya 平安夜 gitu ya. 平安夜 itu malam ini, malam sebelum Natal ya. Eh, malam Natal maksudnya ya, tanggal 24 malam. Kalau 圣诞, eh, kita pakainya 圣诞节, yang saya tahu ya. Ha-ha. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh kalau Natal besok gitu ya. Nah, besok kita bilangnya adalah 圣诞节. 圣诞节. Teman-teman sudah pasti tahu ya, sudah kita ulang berkali-kali, perayaan atau festival. Sedangkan sheng itu kalau teman-teman tanya, oh sheng ini artinya apa loh? Sheng itu adalah eh, kita bilang orang suci. 圣人, ya saya tulis di sini ya, 圣人 tuh orang suci, terus orang yang mulia, terus kemudian kalau kayak kepercayaan Konghucu ada dewa, itu namanya 圣人. Ya, jadi 圣人 tuh luas, bisa orang suci, orang mulia. Nah, kalau dalam apa agama Kristen Katolik, berarti teman-teman udah paham, oh iya ya, pantas disebut 圣人 gitu. Nah, tannya sendiri adalah kelahiran. Jadi ini yang saya sering bahas sama teman-teman. Kalau udah ketemu kosakata 3 huruf, sebenarnya mungkin teman-teman image-nya, aduh ini enggak sih. Kalau teman-teman pahamin per huruf, itu sebenarnya, oh ya menarik juga ya. Jadinya saya bisa dapat kosakata lain nih dari satu kosakata itu. Ya, dapat kosakata lain, paham ya? Misalnya, 圣诞节, oh Natal. Di mana shengnya shengren, orang suci. Tannya tan sheng, shengnya lahir. Tapi lengkapnya adalah tan sheng. Ya, yang tadi saya bahas, bahasa Mandarin itu ada kosakata yang memang dia lengkapnya 2 huruf. Tapi yang dipakai seringnya adalah sheng yang lahir, shengri de sheng ya. Tannya tertentu doang karena tan nggak sembarangan. Contoh apa? Ini kan
konteksnya yang benar-benar luas, makanya dia pakai apa Shengdan dan memang untuk orang suci. Jadi nggak semua orang pakai tan ya, Shengdan Jie Festival gitu. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Shengdan Jie, bentar ya, mungkin saya kelarin dulu gitu ya. Eh, nah, kalau ini kan Natal, hari Natal kita bilang 圣诞节. Tapi kalau misal ucapannya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Oh, langsung saya tahu kalau ucapannya gampang ya, bahasa Mandarin tinggal tambahin 快乐gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh bilang 圣诞节快乐gitu ya, 快乐. Atau nggak pakai cie boleh nggak老师? Jadi 圣诞快乐 ya. Contoh ini ya nggak pakai boleh nggak? Boleh masih oke ya. Artinya masih sama gitu. 圣诞节快乐. Oke gitu ya. Baik, coba saya lihat dulu pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Deborah ya. 下午好，老师。今天我的教会5点半嗯，平安夜骑行. Oh, ini kalimatnya sedikit mungkin saya revisi ya, ada yang kebalik-balik. Jadi uh, kalau misal 我的教会 masih oke, terus 5点半-nya di habis 教会 masih oke, karena 我的教会-nya itu jadi subjek gitu ya, gereja saya ya, jam 5.30. Nah, yang kebalik itu adalah 举行, bukan 骑行, tapi 举行. 举行 itu mengadakan kan, maksud ibu ya, benar nggak? Nah, kalau mengadakan itu adalah 举行, nanti sekalian saya tulis kalimatnya ya, 举行 terus 平安夜gitu ya. Jadi 我的教会 itu sudah oke karena di situ dia sebagai subjek. Jadi masih oke ya, subjek baru keterangan waktu. Em, apa namanya? Nggak berubah-berubah. Kalau berubah-berubah, dan teman-teman perlu bingung gitu ya. Jadi saya pegangannya apa? Enggak kok, dia tetap tidak akan berubah, cuman mengalami pengembangan. Itu yang teman-teman perlu paham ya. Jiahui itu adalah komunitas gereja ya. Oh, nah ini di sini dia tambahin keterangan waktu. Udah benar ya, UT4. Boleh nggak keterangan waktu ditarik ke depan? Boleh. Ya, teman-teman masih ingat ya. Jadi subjek sama keterangan waktu boleh tukaran tempat. 5点半. Nah, habis ini kata kerja, Bu. Jadi kata kerja adalah 举行, mengadakan. Cuman Ibu ketiknya JI ya. Nah, kalau misal ketiknya adalah JU, dia muncul ini. Bukan JI, tapi JU. Nah, ini juga salah satu pronunciation Bu Lina. Jadi ada JI, ada JU dalam bahasa Mandarin Pinyin gitu ya. 举行 平安夜. 平安夜 yang tadi saya tulis ya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi tadi ini sama ini kebalik. Harus kata kerja, ini adalah verb yang artinya mengadakan. Terus malam Natal ini noun gitu ya. Jadi harus verb dulu baru noun. Oke, ini sedikit revisi dari saya untuk kalimat Ibu Deborah. 所以我还有时间参加老师的班. Oh, 好的，好的。所以待会儿下午啊，现在还是3点多，所以能参加. Ya, jadi Ibu nanti jam 5.30 ya. Oke, terus Ibu Deborah ada pertanyaan. 我有一个问题，明白和理会有不同吗？Beda, Bu. Mingpai itu mengerti, paham. Contoh, misalnya saya jelasin yang tadi, itu saya bilang, 同学们 mingpai了吗? Mingpai le. Mingpai maksudnya mengerti apa yang saya jelaskan. Itu satu. Yang kedua, mingpai itu bisa artinya, contoh gini, kalau ini kan karena bahasa ya, saya jelasin artinya, terus penggunanya itu bahasa. Tapi mingpai yang konteks lain tuh maksudnya gini, bahasanya sama, contoh bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia nanti teman-teman bingung lagi. Misal contoh bahasa Mandarin, teman-teman semua sudah paham. Teman-teman kita anggap semua kita itu paham bahasa Mandarin. Nah, saya sebagai misalnya contoh ketua grup, saya bilang, teman-teman nanti besok kita kumpul di sini bla bla bla, terus habis itu eh, apa maksimal jam segini udah kumpul semua, kemudian kita jalan, gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, itu perintah. Terus
Saya takut teman-teman bingung, saya akan tanya, 大家明白了吗? Nah, 明白了nya maksudnya, oke, sudah nangkap maksud dari perintah itu juga pakai 明白. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi 明白 yang ketika dari kita nggak paham sesuatu, bahasa gitu ya, dijelaskan itu paham, eh, nggak bisa jadi bisa, itu 明白 boleh. Terus yang kedua itu jelas, clear. Makanya 明白 kadang-kadang orang bilang jelas nggak? Nah itu maksudnya yang kedua. Nah tapi kalau misalnya pertanyaan ibu sama li hui itu artinya memperdulikan li hui. Jadi contoh gini, merespon. Jadi mungkin nanti saya kasih contoh kalimat ya. Dia beda banget. Li Hui itu pertama memperdulikan, memperdulikannya dalam arti merespon, bukan tidak perhatian, push. Jadi contoh saya lagi ngomong nih, contoh ya, saya lagi ngomong sekarang terus saya bilang, teman-teman boleh kasih angka satu nggak kalau teman-teman paham. Nah begitu teman-teman tidak kasih angka apapun, itu namanya pu li hui. Jadi saya lagi ngomong, teman-teman nggak ngerespon, itu namanya pu li hui. Saya sudah paham, jadi saya kasih ketik angka satu. Itu namanya li hui. Sama misalnya contoh, 他好像在生气，今天早上都不理会我, gitu. Li hui itu artinya merespon, apa, bereaksi, gitu maksudnya. Ya, jadi jauh beda sama 明白 ya. Kalau 他不明白我 berarti apa namanya? Maksudnya nggak ngerti, nggak paham. Iya, beda, beda konteks, beda artinya jauh banget ya. Itu ya perbedaannya. Baik, kalau misalnya gitu, saya lanjut lagi ya. Ini pertanyaannya Bu Deborah udah kejawab. Tadi kita bahas 圣诞节, terus 圣诞节快乐. Terus apa lagi ya? Em, di Natal tuh biasanya identik apa ya? 圣诞礼物 mungkin ya, hadiah. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, ada satu topik tertentu, kalau misalnya teman-teman udah menguasai kosakata dari satu topik itu, kadang-kadang itu cuma gabungan. Maksudnya gini, liu, teman-teman mungkin udah tahu, oh hadiah. Jadi kalau hadiah Natal berarti 圣诞礼物 gitu ya. Nah kan udah tahu, oh Natal tuh 圣诞. Cie itu karena kita bilang hari Natal gitu ya, harinya, festivalnya. Nah, berarti kalau Natalnya sendiri adalah 圣诞. Nah, tinggal si kosakata 圣诞 kita gabungin ke liu, jadi 圣诞礼物. Terus kalau mungkin apalagi ya 圣诞 ya. Oh, apa namanya, topi Natal gitu ya. Topi Natal, topi apa bahasa Mandarinnya, teman? Topi bahasa Mandarinnya apa? Hmm, Iya, Maozi gitu ya. Jadi uh, Maozi itu topi. Nah, terus teman-teman bisa lihat. Berarti kalau gitu topi Natal jadinya zi-nya nggak usah dipakai gitu ya. Maozi, topi. Contoh ya. Nah, berarti 圣诞帽 zi-nya nggak usah, jadi nggak terlalu panjang. 圣诞帽 artinya topi Natal gitu ya. Terus apa lagi ya kalau Natal ya? Ya boleh kalau misalnya ibu mau pakai 愉快, yang tadi 快乐 dipakai diganti 愉快. Tadi kan ada ini 圣诞节快乐 artinya selamat hari Natal. Teman-teman kalau 快乐nya mau ganti 愉快 boleh nggak? Boleh. 愉快 kan kita familiar juga. Misalnya sering banget kita bahas tentang 周末愉快 gitu ya. 工作愉快, 愉快 boleh menyenangkan ya. Oke. Terus mau apa lagi ya? eh Apa namanya? Oh ini Santa Claus. Santa Claus apa, teman-teman? Santa Claus tuh orang tua. Jadi kira-kira mungkin boleh tebak-tebak. Oh ya, Santa Claus berarti apa ya gitu? Santa Claus orang tua apa, teman-teman? Orang tua, orang yang sudah tua, bukan orang tua kita, bukan ya? Ya, Lauren. Nah, maksud saya sebenarnya ini topik-topik tertentu. Kemarin itu loh. Kita udah belajar kosakata yang lain di tempat lain, tapi begitu ada topik tertentu tinggal digabungin gitu ya. Lauren tuh orang yang sudah berumur.
orang yang sudah tua gitu ya. Heeh, takutnya orang tua nanti teman-teman salah paham. Jadi laoren, nah di mana tinggal tambahin 圣诞老人gitu ya. Saya nggak tulis ulang ya, tapi teman-teman sambil mendengar, oh iya ya, gitu ya. Jadi menghafal kosakata caranya seperti itu. Kalau teman-teman belajarnya kayak gitu tuh jadi menarik. Jadi nggak semua dihafalin seolah, aduh ini dihafalin, itu dihafalin. Enggak, tapi ya itu ya pakai cara, oh ya ya, Shengdan saya udah tahu. Topi mau, berarti Shengdan mau. Terus Shengdan Laoren berarti Santa Claus. Terus apa lagi ya yang identik sama ini? Oh itu, apa? Yang dipakai buat taruh hadiahnya, hadiah Natal dari Santa Claus apa? Kaos kaki ya. Nah, ini udah halo mah. Nah, kaos kaki bahasa Mandarin apa, teman-teman? Watts gitu ya. Kaos kaki Watts gitu. Nah, berarti kalau misalnya kaos kaki yang khusus Natal, gimana teman-teman? Bahasa Mandarinnya apa? Ya, benar. Shengdan Wa. Jadi zi-nya nggak usah dipakai ya, biar nggak terlalu panjang. Ya, Shengdan Wa. Ya, benar. Bu Deborah ada kasih kosakata Shengdan Shu. Ya, pohon Natal ya. Itu juga identik sama Natal. Shu, pohon, tinggal tambahin Shengdan Shu. Nah, sampai di sini berarti merasa gampang nggak? Oh iya ya, gampang ya ternyata ya. Jadi ini ketika lagi tema Natal, kepake juga gitu ya dengan cara saya bisa tahu kosakata Natal tinggal saya gabungin aja gitu ya. Shengdan Shu. Terus apa lagi teman-teman? Natal tuh identiknya apa ya? Oh, salju. Salju apa bahasa Mandarinnya? Salju apa bahasa Mandarinnya? Xue gitu ya. Nah, xue. Xue itu salju. Nah, kalau di iya benar ya ada Pak Amin, ada Pak Sigit, ada Bu Farida ya, benar Xue, ada tiga ya. Nah, terus apa namanya? Kalau misalnya manusia salju, kita tinggal tambahin Xue Ren gitu ya, manusia salju. Nah, itu maksud saya. Jadi kosakata bahasa Mandarin itu belajarnya kayak gini. Dulu saya dari satu huruf, terus saya cari kamus, dapatlah kosakata yang maksudnya padanan kata misalnya xue, terus ada xue ren, ada yang lain lagi. Sehingga itu maksud saya berterima kasih sama satu huruf ya. Dari dia tuh dia nganterin saya ke kosakata yang lain. Jadi cara belajarnya jadi menarik menurut saya. Nggak tahu teman-teman gimana. Menurut saya jadi menarik karena dia mau buka jalan kepada saya untuk kenalan dengan apa namanya huruf yang lain. Jadi senang aja gitu ya. Nah, terus ya ada Ibu Chunrong, 圣诞歌曲 itu lagu ya, lagu Natal. Oke. Kado Natal, 圣诞礼物. Jadi pakainya liu. Shengtannya saya nggak tulis ulang-ulang ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Nah, 圣诞礼物 karena dia cuma tinggal tambahin doang gitu ya. Eh, sheng, sorry, liu. Liu itu hadiah, kado. Oke, liu. Sharon udah. Piet hitam, piet hitam itu apa ya? Malah saya nggak tahu, Bu Ratna. Piet itu apa ya? Eh, oh, temannya Santa Claus. Oh, ini malah saya nggak tahu ya. Saya bantu cari deh, piet hitam. Saya malah baru tahu juga ada piet hitam, maaf ya. Taunya Santa Claus doang. Oke, coba saya cari ya di bahasa Mandarinnya ada nggak ya? Harusnya ada sih biasanya. Em, Santa Claus ada. Piet hitamnya nggak ada translatannya. Sebentar ya, saya cari.
Oh, oh, pisitan. Oh, di translate sesuai nama doang. Iya, oke. Jadi pit hitam itu, ini dari Google ya. Jujur saya baru tahu juga ada pit hitam. Apa namanya? Itu ditranslate dari namanya. Jadi pit hitam itu di sesuai ini adalah uh, 圣诞老人的朋友嬉皮西蛋. Nah, itu translatannya. Jadi si i terus habis itu siwang the si terus tan. Apa sih translatean sesuai bunyi nama gitu ya. Nggak ada arti. Si pi si tan. Ini ya, piet hitam. Oh, saya juga kurcaci ya, temannya Sinta Claus ya, Sisye. Yang suka bagi-bagi hadiah juga. Oh, gitu. Terus dia lebih suka menculik anak yang nakal. Oh, baik, baik, baik ya. Jadi ini piet hitam ya. Jadi dia kayaknya translatannya dari namanya doang. Terus ada kereta rusa, kereta rusa yang kutub. Itu namanya apa? Kalau yang saya tahu kereta salju itu Xueqiao. Xueqiao. Kalau yang eh, ada rusanya harusnya sama. Jadi ini maksudnya kah, Bu, siapa namanya tadi? Kereta Mariana, Bu Mariana. Maksudnya apa namanya? Xueqiao. Jadi kereta salju yang ditarik sama rusa, itu maksudnya kah? Kalau iya berarti itu bahasa Mandarinnya adalah Xueqiao, kereta salju. Xue-nya salju, qiao, xueqiao. Jadi kayu-kayuan yang dibentuk jadi kereta. Kereta salju. Oke, coba saya lihat ya. Ya, benar ya. Nah, ini kereta rusa kutub ya kalau Ibu sebutnya ya. Ya, sama. Xueqiao. Kalau rusanya disebut Xun Lu, rusa kutub. Nah, kalau rusanya disebut Xun Lu. Lu itu rusa. Tapi si rusa ini kan dia memang banyak tipe ya. Nah, Xun Lu ini rusa. Kalau ini doang itu rusa. Tapi kalau Xun Lu artinya rusa kutub. Nah, ini semua yang identik banget gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Coba. Hmm, 再来是什么 Rudolph. Rudolph ini apa ya? Oke, 一件礼物是圣诞诗歌. Oh, maksudnya puisi Natal adalah sebuah kado Natal gitu maksudnya Bu Debo. Oh, itu maksudnya Ibu lagi bikin kalimat ya. Kalimatnya udah oke sih. Rudolph. Oh, Rudolph itu ini ya, yang si Rusa Kutub ya. Oh, nama filmnya, nama pemerannya. Baik, iya benar. Ya, Rusa Kutub. Shin Lu. Lu-nya rusa. Rusa kita kan banyak tipe ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma mau pakai kosakata rusa, boleh pakai ini. Lu. Lu itu rusa. Kalau Shin Lu tipe rusa kutub. Oke, baik. Harusnya sudah semua. Ada lagi nggak ya? Kutub. Ini identiknya yang anak-anak senang adalah permen. Ya. Nah, eh ini sudah. Kalau Natal tuh permennya bagus-bagus ya warnanya ya. Jadi permen tuh tetap sebenarnya bilangnya tang atau tangguo permen. Tapi karena dia ada yang permen tongkat itu ya, jadi kita bilang tongkat itu bahasa Mandarinnya ada yang tahu? Guaicang, betul. Guaicang. Jadi eh, apa namanya? Guaicang tang, tangnya dari tangguo ada tang. Jadi permen tongkat ya yang warna-warni itu. Ini udah ya. Nah, guaicang itu adalah tongkat. Sorry. Hmm,
Waicang. Teman-teman lihat, ini tongkat ya. Tang 就是糖果, permen atau gula. Ya, ini yang saya bilang kesukaan anak-anak. Jadi permen, waicangnya adalah tongkat ya teman-teman ya. Dan bisa dipakai ke yang lain. Maksudnya misal butuh tongkat. Nah, itu namanya 拐杖. OK，再来是一有一件礼物是 judul Natal. Oh, oke. Judul lagu Natal. Oh, 有一件礼物 betul. Jadi dari judul lagu bisa belajar ya. Liu itu benar. Kata bilangnya pakai 件, 一件礼物. Liu tadi udah ditulis ya. 一件礼物 betul. Kalau pertanyaan Bu Ratna, lalu kalau piteng, 圣诞 kan tadi ya Natal ya. Lampu itu teng. Kalau cuma bilangnya lampunya doang gitu ya, tinggal tambahin lampu teng. Tapi kalau misalnya hiasan Natal, hiasan itu adalah bahasa Mandarinnya 装饰, itu hiasan. Nah, jadi kalau misalnya maksudnya adalah hiasan, maka teman-teman perlu mentranslate-nya sebagai 装饰. 装饰 itu pernak-pernik. Ya, sebenarnya saya nggak tulis ulang-ulang pernak-pernik. Nanti tinggal teman-teman gabungin sendiri ya, pernak-pernik. Jadi 圣诞装饰 itu namanya hiasan Natal. Ya, terus eh, apa namanya? Berikutnya saya coba lihat lagi. Eh, apa pertanyaan berikutnya adalah pita Natal udah. Lampu pernak-pernik. Terus cerobong asap. Oh, iya, itu juga identik ya, Pak ya. Masih gitu. Cerobong asap itu ada yencong. Nah, itu udah balik ke kosakata, maksudnya Mandarin yang seperti biasa lah ya. Cerobong asap tuh apa? Karena nggak cuma Natal kan, kayak rumah-rumah zaman dulu kalau di eh, apa Barat tuh ada ya. Yencong. Cung ada satu ya. Cerobong asap. Terus apa lagi, teman-teman? 装饰 tadi pernak-pernik. Oh, biasa Santa Clausnya suka lewat terowong asap. Oke, baik. Terus apa lagi ya? Oh, ini bel. Ya nggak? Ya, jadi apa namanya? Kita bilang eh, eh, bel apa namanya? Bel ya namanya ya, bel Natal bener nggak? Bel itu adalah lintang. Mungkin dalam lagu Natal ada kali istilah bel ini. Kalau lagunya Mandarin, harusnya teman-teman jadi tahu. Oh iya, lintang saya pernah dengar. Ini sudah selesai. Oke, kalau sudah ini saya next dulu ya. Nah, jadi apa? Bel Natal ya. Ling itu adalah bel. Lintang, sebenarnya lengkapnya lintang. Nah, ini bel. Lintang, bel. Tinggal tambahin sengtan, lintang atau lintang juga sudah oke sih. Bel ya. oke, 再来是 ya lonceng, betul lonceng ya, lonceng atau bell, jingle bell ya, lintang, eh bando, bando termasuk 圣诞装饰 ya, 老师 ya, boleh 圣诞装饰, betul bando Natal ya. Hmm, terus berikutnya coba saya lihat ya. Hmm, bando Natal sudah lonceng. Kutub Utara, kutub utara itu adalah 北极, 北 itu utara,
Nih, Beijing kota yang terletak di utara. Jing itu adalah kota. Nah, gitu. Maksud saya tuh menariknya kayak gitu tuh. Jadi, oh, Pei itu utara ya. Nah, sedangkan kutub itu adalah Ji. Ji itu artinya sudah mentok, nggak ada apapun lagi. Itu namanya Ji. Jadi Peiji itu adalah kutub utara, North Pole, kutub utara. Makanya beruang, beruang kutub, beruang kutub utara gitu ya, kutub utara Sunda. Kita tambahin misalnya beruangnya dari kutub utara, maka Peiji Xiong, Xiong Mao de Xiong, Xiong itu artinya panda ya, jadi ya beruang. Peiji Xiong, Xiongnya adalah Xiong Mao de Xiong, beruang kutub. Oke, jadi keingat si apa namanya beruang kutub ya karena lagi bahas apa namanya kutub utara. Terus apa lagi ya? 好吃极了. Ya betul Bu Farida. 极了 itu artinya sudah nggak ada tandingannya, jadi bener-bener enak banget gitu. Udah udah pokoknya ini enak titik gitu namanya ya. Jadi udah nggak usah dibandingin lagi. Ini enak banget ya. Itu namanya 极了. Jadi 极 di situ tuh udah sampai batas limit akhir itu maksudnya ya kan mungkin teman-teman bertanya oh P-nya oke utara Ji-nya artinya apa gitu karena mungkin teman-teman relate Ji bukannya yang tadi 好吃极 了 kok kayak nggak nyambung ya enggak Ji itu bisa artinya yang kayak tadi loh sudah sampai tahu lah Ji-dian mentok di titik yang udah ujung banget nah berarti kan nyambung oh iya kutub utara itu udah titik yang paling ujung gitu ya. Em, Kata Pak Sigit, Santa Claus biasa suka makan cookies dan hot chocolate ya. Kalau cookies itu pingkan, sebenarnya masih sama ya biskuit gitu ya. Sebentar, pingkan, pingkan, biskuit. Nah, kalau teman-teman tahu eh, Christmas apa maksudnya Natal tuh dia identik ada satu eh, apa biskuit jahe yang bentuknya orang. Teman-teman sebutnya apa? Itu bikinnya dari jahe, ya kan? Terus bentuknya orang. Nah, itu dari itu biskuit namanya. Nah, saya next ya karena ini udah habis tempatnya. Iya, gingerbread ya atau apa ya? eh ini oke. Nah, jadi maksud saya karena dia bikinnya dari si apa gingerman cookies ya, Bu Farida ya. Ya, karena dia bikinnya dari si jahe. Jadi apa namanya? Dia ada kita bilang ciang, ciang itu jahe. Terus pinknya dari pingkan gitu ya. Ciang pink sama ren karena bentuknya orang. Ya, jadi kita bilang eh, ginger, saya pakai bahasa Inggris aja ya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya lucu gitu ya. Gitu ya, ginger. Ciang itu jahe. Pinknya tadi udah tahu, oh dari pingkan gitu ya. Ren itu orang. Terus apa ya? Tadi kalau hot chocolate, manusia kue jahe ya. Karena dingin kali ya, kalau di luar negeri kan dingin. Jadi jahe itu untuk hangatin badan ya. Terus dibikinlah jadi biskuit gitu. Dan ada bentuk orangnya jadi menarik. Terus tadi ada coklat tuh cokli. Sebenarnya masih sama sih. Cokli. Seperti biasa ya, coklat. Coklat gitu, 巧克力。再来是 tadi udah semua. Lilin Natal. Oh, lilin tuh laju, Bu Mariana. Ya, jadi sebentar saya tulisin 圣诞蜡烛. Sengtannya nggak usah ya. Jadi saya kasih istilah yang teman-teman belum apa dapat, yaitu laju.
Lacu ini lilin. Kalau bintang sih sing-sing. Bintang ya masih seperti biasa ya. Tadi ini pertanyaan dari Bu Mariana, lilin Natal berarti tinggal tambahin Shengdan Lacu gitu ya. Kalau bintang sing atau sing-sing diulang dua kali ya. Pininnya saya tulis ke samping ya teman-teman ya. Sing-sing itu bintang. Oke. Oh, oh, Misa Natal, Misa Natal 应该是 Misa Natal yang saya nggak tahu. 因为我没有用到，对不起。Tapi saya bantu cari ya. Em, oh, misanya ditranslate sesuai nama misa. 圣诞弥撒. Iya, 圣诞弥撒. 圣诞节弥撒. Jadi sama ternyata dia pakai misa. Jadi misanya tetap pakai apa bunyinya gitu. Dia nggak translate ya. Ah, misa. Oke, kalau gitu saya tulisin ya. Ini udah sing-sing dari Ibu Vivi ya. Kalau libur Natal, 我们说圣诞假日 atau 假期 boleh libur Natal ya. Oke, misa dulu, misa. eh, jadi apa namanya kita tambahin 圣诞节 baru misa gitu ya. 圣诞节 baru misa. Ya, misalnya translatan namanya. Mungkin berpikir lebih baik begitu kali ya daripada ditranslate ke bahasa Mandarin takutnya nggak mewakili kali. Jadi dia tetap sama. Ini saya dapat langsungnya saya cari di Google ya. 圣诞弥撒. Kalau 平安夜弥撒 berarti misa malam ini. Ya, gitu ya. Oke. Jadi dia ada juga yang 平安夜弥撒, ada 圣诞节弥撒. Mungkin beda-beda ya. Oke. Terus lanjut tadi libur Natal. Kita lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi sampai misa. Terus libur Natal ya. Libur tuh 我们可以说假日、假期都可以呀。tinggal 假日，哎，假日。假nya 放假 libur ya. Boleh juga 假期. 假期 itu artinya jangka waktu gitu ya. 假期 jangka liburan. 假期. Nah, ini libur Natal ya. Sama aja tinggal tambahin 圣诞. Bukaci Bu Vivi. Terus Misa itu dari Bu Deborah. Mungkin Bu Deborah kalau ikut apa namanya kebaktian yang bahasa Mandarin dapat kosakata khusus ya. Heeh, itu yang saya maksudnya kalau teman-teman tahu boleh berbagi ya karena kan saya nggak ikut gitu ya jadi nggak tahu. Nah kayak ini Bu Deborah berbagi misa itu 圣餐. Oh oke. 圣餐 shengnya 圣诞节 的 sheng yang tadi saya bilang orang apa orang yang mulia gitu ya 圣人. Agung ya. Chan ini apa 用餐 的餐. Oh gitu. Sorry, 圣餐. Misa itu perayaan ya, sekalian kayak maksudnya perjamuan gitu mungkin ya maksudnya ya. Makanya pakai chan. Chan yang teman-teman tahu ya, 晚餐, 午餐, 早餐 的餐 makanan makan ya. Ini saya tahu teman-teman yang apa namanya kebaktiannya pakai bahasa Mandarin punya istilah kan. Ya, istilah yang maksudnya
memang jangan diganti-ganti ya, memang istilahnya udah baku dari situ, gitu ya. Oke, ya ini dari Bu Deborah ya, sisien ini Bu. Terus Pak Bun, tak tak ada hubungan yang ada kandang waktu Yesus lahir ya. Oh, nggak ada ya. Jadi shengnya tadi yang tadi saya cerita orang suci, orang agung gitu ya. Jadi sheng itu artinya suci, agung, mulia. Itu maksudnya. Tannya kelahiran. Jadi kelahiran, kalau mungkin teman-teman sebutnya kelahiran juru selamat, kelahiran eh, orang yang agung gitu ya, benar ya. Ha. Maaf ya kalau misalnya maksudnya kosakatanya kurang tepat sesuai istilahnya teman-teman. Tapi maksudnya artinya sama gitu ya. Oke, terus 圣诞节弥撒什么意思? Misa Natal, Bu Lina. 圣诞节 kan Natal. Misanya ini maksudnya cuma ditranslate dari bunyinya ya. Jadi misa. Iya, misa Natal itu apa? Mungkin teman-teman yang lain boleh bantu ya, karena saya tidak begitu paham ya. Bu Hawis, cuman tahu istilah aja ya. Ibu Mariana, sisi langsung bu客气. Oke, kayaknya sudah terjawab semua. Apalagi ya yang Natal ya. Tadi salju udah, makanan juga udah bahas, terus lagu juga udah, misa tadi udah, terus apa lagi ya? Hmm, 圣诞节快乐 udah ya, itu yang penting. Jadi besok bisa pakai buat ngucapin ke kerabat. Oke, baik. Eh, kue Natal, kue Natal, 我们说圣诞蛋糕. Pohon Natal tadi udah Bu Siri. Pakai pohon su, 圣诞树 ya. Tadi su memang nggak saya tulis ini memang ya. Su, 圣诞树, pohon Natal ya. Su, pohon. Sengtannya teman-teman kopas ya, jadi nggak tulis terlalu banyak. 圣诞树, terus apa namanya, pohon Natal tadi udah, terus kue Natal tadi ya, tankau, 圣诞蛋糕, kue Natal. Kalau kandang Natal, gua Natal, saya coba ya cari, maksudnya bener dia pakai istilah kayak gitu nggak? Jadi gua itu tung, ya. Tapi maksudnya apakah benar dia pakai sheng tantung? Takutnya bukan gitu ya, karena saya belum pernah dengar juga sheng tantung. Tapi bahasa Mandarin gua itu tung, gitu maksudnya ya. Oke, saya coba cari ya Bu Sinta ya. Eh, sheng tan. Coba saya lihat. Enggak, bukan. Kalau gitu, ada nggak istilah lain? Kandang Natal ya? Hmm. Hmm, hmm. Oke. Oh, dia pakainya kandang kuda, teman-teman ya. Macau, kandang kuda. Macau. Ini udah. Udah saya next ya. Jadi kandangnya pakai kuda. Ah, kalau teman-teman nanti di modul 4, tiao cao, kita udah belajar belum? Kayaknya udah ya. Nah, tiao cao ini cao. Cao itu adalah sebuah wadah, kayak saluran air. Tapi kalau dia sebagai, misalnya contoh dia gabung sama ma cao, itu adalah kandang jadinya, kandang kuda. Dah. Kalau goa itu tong. Makanya saya takutnya bukan pakai istilah gua. Gua itu tong. Kayak kita misalnya gua apa ke China tuh ada gua apa, nah itu pakainya tong. Bacanya tong. Ya, tapi dia tetap pakainya kandang kuda gitu ya. Bukan kandang Natal. Eh, Kalau 3 orang majus,
坦白说我不知道ya saya nggak tahu ya Pak Steven ya. Heeh, tapi harusnya kayak di apa kitab kayak apa namanya kebaktian itu yang bahasa Mandarin harusnya ada. Nanti saya coba bantu cari deh dari Google ya. Apa namanya 3 orang Majus ya coba ya. Ah, oke. Oh, Tungfang Boshi. Apakah mereka dari timur? Itukah orang Majus itu dari timur ya? Karena di translate-nya di bahasa Mandarin adalah Tungfang Po. Boshi itu profesor, orang pintar. Tungfang Boshi. Boshi ini profesor. Kayak sekarang kita masih pakai kok profesor, orang pintar. Mereka dari timur, bener? Oh ya, Persia, bener ya, dari timur ya. Oke, baik. Tungfang Boshi. Timur, Fang itu adalah arah ya. Tungfang eh Boshi. Berarti oh, orang Majus ya. Oke, ini saya kopas. Orang Majus ya. Boshi itu profesor, Tungfang itu dari arah timur. Oke, terus ada pertanyaan dari Gaby. 老师搞 tukar kado, 我们说什么? Tukar kado itu 交换礼物，交换 itu tukar, tukaran ya. Nah, kalau ini masih yang umum, 交换礼物, tukar kado ya. Ini sudah, biar saya next. Jadi kalau misalnya Natal tukaran kado, ya teman-teman tambahin 圣诞. Jadi dari tadi tuh pokoknya topiknya 圣诞 gitu ya. Tinggal teman-teman tambahin kosakata yang tadi saya kasih gitu ya. 圣诞节. Nah, tukar kadonya tadi 交换礼物. Hadiah. 礼物 tadi udah ya. Oke. 圣诞节交换礼物. Kenapa disebut jiao sama huan? Kalau teman-teman lihat artinya ya, tukar kado itu jadi kita ngasih, kita dapet. Ya kan? Jiao itu kita ngasih. Huan itu tukar, berarti kita dapet. Jadi tukar, ya, tukar kado. Tukar kado. Jiao huan liu. 圣诞节nya udah tahu ya. Iya, palungan ya, kandang kuda. Baik. Itu cuman, maksudnya beda istilah doang ya. Baik. Oke. eh, sudah kejawab semua? Oh, Persia. Persia ini nama negara ya, benar nggak? Sama nggak kayak negara Persia sekarang? Kalau benar berarti pose yang ditanya Bu Sinta. Kalau negara Persia, eh, kita translate-nya pose. Dia sesuai nama sih, se Persia. Negara ya, ya. Kalau gitu ya, pose negara. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi mur, emas, kemenyan. Oke, mur, emas, kemenyan nih murnya mur apa ya? Kalau emas ya cin gitu ya. Cin untuk emas. Mur ini mur yang mur baut kah? Enggak, soalnya saya nggak tahu ya. Jadi saya pastiin dulu kalau memang mur baut berarti translate-nya sesuai mur baut maksudnya. Heeh, eh.
Oh, bukan berarti ya. Heeh, makanya saya make sure dulu takutnya saya salah. Kalau emas kan udah ketahuan Jin gitu ya. Mur itu wewangian ya, rempah-rempah. Oh, kalau rempah-rempah, apa namanya dalam bahasa Mandarin, 我们可以说 apa? Kalau wewangian rempah-rempah yang kita lagi apa kayak kita untuk masak itu namanya 调味料. Kan Indonesia itu terkenal banget ya. Heeh. Nah, kalau memang maksudnya iya, rempah-rempahnya itu yang buat itu, berarti kita translate bahasa Mandarinnya 调味料. Ininya di sini ya, biar enggak ini ya. 调味料. Termasuk kayak cengkeh, apa itu semua masuk ya. Heeh. Cengkeh, terus saya malah nggak bisa sebut, tahu barangnya doang. Ya, 调味料. Nah, ini. Ini rempah-rempah. Kalau misalnya yang wangi-wangian gitu ya, 我们说香料, 香 wangi, liaunya itu apa bahan gitu maksudnya. Ya, jadi silakan sesuaikan. 香料. Ini wewangian. Oke. Kalau yang di bawah 调味, jadi gini. Kita kalau masak kayak masak kari, eh apa, wanginya itu ada khas kan. Nah, itu namanya tiawe. Jadi bikin tiaw itu artinya membuat jadi wanginya beda. Kalau kita nggak taruh rempah-rempah kan datar aja biasa polos ya. Nah, makanya tiawe liao itu adalah rempah-rempah. Semua bahan-bahan kari itu namanya tiawe liao ya secara umum. Em, Jiao artinya kasih, huan. Huan artinya tukar, Bu Lina. Tapi jiao huan ini satu lah ya, kita bilang barter. Tukar. Makanya tukar kado itu kan saling dapat kan, bukan cuma satu pihak kasih. Karena kita bilang apa namanya, masing-masing saling disebut jauhan ya. Huan itu tukar, jiao itu ngasih ya, kasih. Jiao, jiao ke laoshi, kasih ke laoshi ya. Huan tukar. Misalnya saya mau ganti barang, begitu saya mau ganti barang kan saya dapat barang gantiannya. Itu namanya jauhan ya, tukar kado. Jadi mur udah. Oke, baik. Ya, oh, boleh cari di Google ya, nanti dibantu sama Yunita juga. Eh, Satu resin aromatik. Oke, baik. Itu berarti zaman saat itu ya. Oke, terus tadi pokoknya rempah-rempah wewangian sudah kejawab ya secara bahasa Mandarin. Hmm, tukar kado udah. Minggu advance. Oh, Jianglinci. Oh, oke. Baik, Bu Deborah. Heeh. Jujur, kalau yang kayak spesifik banget, saya malah nggak tahu. Karena, eh, ya itu ya, yang tadi saya bilang, saya sendiri nggak pakai, jadi nggak, maksudnya nggak memahami. Makanya tadi kan saya tanya dulu teman-teman, mur ini maksudnya apa gitu ya. Heeh. Oke, kalau yang saya tahu yang tadi ya umum-umum Natal, kado Natal, terus topi Natal gitu ya. Oke, Tongfang iya arah timur, betul. Tong timur, Fang adalah arah ya. Tadi Tongfang tadi apa? Tongfang Boshi, tiga orang yang pinter dari arah timur ya. Boshi itu memang orang yang pinter kan, makanya dia belajarnya udah sampai bisa profesor ya, Boshi. Kemenyan itu liao. Yang wangi-wangian kan Bu Sinta ya. Gitu. Ya. Puon ada dua Bu. Boshi. Ini. Puonnya ada dua Bu Lina. Ya. Oke. Kemenyan juga udah. Liao. Liao ya. Kayak kita apa yang misalnya dupa itu juga sama ya. Pakainya shao siang, dupa. Ya, siang. Liao ini bahan-bahannya ya. Kemenyan tuh wangi-wangian kan. Nah, di sini ya, wangian. Sudah dijawab ya Bu Sinta ya. Oke, sudah semua sepertinya ya. Baik. Senang berbagi dengan teman-teman semua tentang Natal ya. Kebetulan topiknya hari ini Natal. 希望对大家有益处。
那 waktunya juga sudah. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家，预祝大家，圣诞节快乐。Selamat Natal buat teman-teman 谢谢 semua 老师、ya kan? 班长，谢谢谢谢老谢谢师，老师，不客气。班长，谢谢老师，谢谢老师。好的，谢谢老师。